Om Swastiastu. Selamat datang pada media pembelajaran jarak jauh Kimia kelas 11 MIPA. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Kali ini kita akan belajar mengenai penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess dan berdasarkan energi ikatan. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari penentuan delta H reaksi dengan percobaan atau kalorimeter dan data entalpi pembentukan standar atau delta H. Yang pertama, perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Menurut Henry Hess, kalor yang diserap atau dibebaskan oleh suatu reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Nah, hukum Hess ini dianalogikan seperti, misalkan, dari rumah kalian ingin berangkat ke sekolah. Ada beberapa jalan yang bisa kalian lalui, misalnya kalian melalui pasar untuk menuju ke sekolah, atau kalian melewati rumah nenek untuk menuju ke sekolah, atau bahkan kalian bisa langsung menuju ke sekolah. Nah, pada analogi ini, yang penting adalah tujuan dari rumah menuju ke sekolah. Jadi, pada hukum Hess, yang paling penting adalah keadaan awal, yaitu di rumah, dan keadaan akhir, yaitu sampai atau tiba di sekolah, walaupun kalian melalui pasar ataupun melalui rumah nenek. Nah, sekarang kita cocokkan pada teori hukum Hess. Berikut adalah contoh penerapan dari hukum Hess, di mana kalian perhatikan diagram reaksi berikut. Ada reaksi antara belerang dengan oksigen menjadi SO2 ditambah setengah O2, kemudian menjadi SO3, atau reaksi dari S ditambah O2 menjadi SO3. Nah, kita perhatikan sama seperti analogi tadi, keadaan dari S direaksikan dengan O2 menjadi SO3, atau dari S bereaksi dengan O2 untuk menjadi SO2 dan setengah O2 terlebih dahulu, baru menjadi SO3. Nah, dari reaksi kita perhatikan, dari S bereaksi dengan O2 menjadi SO2 ditambah setengah O2, diketahui nilai perubahan entalpi sama dengan X. Kemudian dari SO2 ditambah dengan setengah O2 menjadi SO3, nilai perubahan entalpinya adalah sama dengan minus 100 kJ. Sedangkan reaksi langsung dari S direaksikan dengan oksigen menjadi SO3, nilai perubahan entalpinya sama dengan minus 398 kJ. Nah, jika kita perhatikan, nilai dari delta H3 itu merupakan penjumlahan dari reaksi delta H1 dengan delta H2, sehingga dituliskan secara matematikanya, delta H3 sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2, sehingga untuk mencari nilai delta H1, kita masukkan nilainya, delta H3 sama dengan minus 398 sama dengan X ditambah minus 100, sehingga X sama dengan minus 298 kJ. Nah, jadi sesuai dengan hukum Hess, yang terpenting adalah keadaan awal dan keadaan akhirnya.
Dengan penerapan hukum Hess ini dapat membantu kalian untuk menentukan nilai dari perubahan entalpi reaksi yang sulit ditentukan dengan percobaan. Contoh lainnya, jadi diketahui dua buah reaksi. Reaksi yang pertama adalah reaksi karbon direaksikan dengan oksigen menjadi karbon dioksida. Nilai dari perubahan entalpinya adalah minus 393,5 kJ per mol. Kemudian reaksi yang kedua adalah karbon direaksikan dengan setengah oksigen menghasilkan karbon monoksida. Nilai perubahan entalpinya adalah minus 110,5 kJ per mol. Kemudian ditanyakan nilai perubahan entalpi reaksi untuk reaksi karbon monoksida direaksikan dengan setengah oksigen menjadi karbon dioksida. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita perhatikan dari persamaan reaksi yang pertama, karbon dioksida berada di sebelah kanan. Sama halnya dengan pertanyaan bahwa karbon dioksida yang dibutuhkan adalah berada di sebelah kanan tanda panah. Sehingga kita tulis kembali persamaan reaksi pertama. C ditambah O2 menjadi CO2, delta H-nya adalah minus 393,5 kJ per mol. Sedangkan data yang ditanyakan, karbon monoksida berada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan data karbon monoksida berada di sebelah kanan tanda panah. Sehingga pada persamaan kedua, reaksi dibalik sehingga menjadi CO menjadi C ditambah setengah O2, delta H sama dengan plus 110,5 kJ per mol. Karena kita membalik persamaan reaksi, nilai delta H-nya kita ubah menjadi plus yang awalnya adalah minus. Maka nilai delta H yang ditanyakan dapat ditentukan dengan menjumlahkan persamaan reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, pada ruas yang berbeda, unsur yang sama dikurang. Sehingga di sini C dengan C ditiadakan, O2 dengan setengah O2 di sini habis bereaksi dan di sini menyisakan setengah oksigen. Sehingga CO ditambah setengah O2 menjadi CO2 yang dimana nilai delta H-nya adalah minus 393,5 kJ per mol ditambah 110,5 kJ per mol sehingga diperoleh adalah minus 283 kJ per mol. Sehingga reaksi antara CO ditambah setengah O2 menjadi CO2, nilai perubahan entalpinya adalah sama dengan minus 283 kJ per mol. Nah, perlu diingat tadi, ketika kita membalik suatu reaksi, maka harga perubahan entalpinya pun akan berubah tanda. Yang awal mulanya tadi, pada reaksi ini nilai delta H-nya adalah minus, karena kita membalik reaksi sesuai dengan yang diperlukan bahwa karbon monoksida berada di sebelah kiri tanda panah, maka nilai delta H-nya kita ubah menjadi plus 110,5 kJ per mol, sehingga reaksi pembentukan 1 mol karbon dioksida dari karbon monoksida dan setengah oksigen diperoleh sebesar minus 283 kJ per mol. Nah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess, silahkan kalian kerjakan penentuan entalpi pembentukan standar dari CaOH 2 kali dengan diketahui 3 buah data persamaan reaksi. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, halnya sama dengan contoh soal
yang sudah Ibu jelaskan tadi, tetapi kalian perlu mengetahui bagaimana reaksi pembentukan standar dari CaOH 2 kali. Nah, silakan untuk soal ini dikerjakan sehingga kalian memahami tentang penentuan entalpi berdasarkan hukum Hess. Nah, selanjutnya, selain menggunakan percobaan atau kalorimeter dan data entalpi pembentukan standar atau delta HF dan menggunakan hukum Hess, kita bisa menghitung nilai perubahan entalpi reaksi dengan energi ikatan. Sebelumnya, apa itu energi ikatan? Jadi, energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol senyawa dalam keadaan gas menjadi atom-atomnya. Berdasarkan energi ikatan, perubahan entalpi reaksi didefinisikan sebagai selisih antara jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada reaktan dan jumlah energi yang dilepaskan untuk membentuk ikatan pada produk. Jadi, dalam menentukan nilai perubahan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan ini, yaitu dengan selisih antara jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada reaktan dengan jumlah energi yang dilepaskan untuk membentuk ikatan pada produk. Sehingga dapat kita tuliskan dalam rumus, delta reaksinya adalah jumlah energi ikatan reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan produk, atau delta reaksinya adalah karena reaktan berada di sebelah kiri tanda panah, berarti sebelah kiri dikurang dengan sebelah kanan karena produk berada di sebelah kanan tanda panah. Kalau pada penentuan delta reaksi berdasarkan data pembentukan standar atau delta HF, itu kan kanan dikurang kiri karena produk dikurang dengan reaktan, tetapi pada penentuan delta reaksi berdasarkan energi ikatan, kiri dikurang dengan kanan, karena menurut energi ikatan, delta reaksi itu adalah selisih antara ikatan reaktan dengan ikatan produk, sehingga kiri dikurang dengan kanan. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh dari soal berikut. Bila energi ikatan rata-rata dari CH, C rangkap C, C rangkap 1C, dan Cl berkaitan dengan Cl dan C dengan Cl berturut-turut adalah 414 kJ, 611 kJ, 347 kJ, 243 kJ, dan 331 kJ, maka tentukan perubahan entalpi reaksi dari C2H4 ditambah Cl2 menjadi C2H4Cl. Nah, harus diingat, jika kita menentukan perubahan entalpi menggunakan data energi ikatan, maka semua spesies harus berwujud gas. Jadi di sini fase atau wujudnya harus gas. Nah, bagaimana cara menghitung untuk menentukan perubahan entalpi dari reaksi C2H4 ditambah Cl2 menjadi C2H4Cl2? Nah, seperti kita ketahui, kita harus mengubah terlebih dahulu ke dalam bentuk ikatannya. Jadi C2H4, dalam C2H4 ini ikatannya adalah terdiri dari ikatan C dengan H, kemudian C, ikatan rangkap 2 dengan C. Nah, ini adalah harus kalian pahami dalam senyawa hidrokarbon. Kalian harus pahami pembentukan senyawa dari C2H4 ini. C2H4 kan termasuk dari golongan senyawa alkena. Alkena berarti memiliki ikatan rangkap 2. Jadi,
terlebih dahulu kita uraikan ke dalam bentuk ikatannya. Cl2 yaitu ikatan antara Cl dengan Cl, C2H4Cl2 adalah ikatan yang terjadi seperti ini. Jadi pada C2H4Cl2 terdiri dari ikatan C dengan H yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, kemudian terdiri dari ikatan C rangkap 1 dengan C dan C dengan Cl yaitu sebanyak 2. Sehingga pada reaktan terdiri dari 4 ikatan C dengan H, 1 ikatan C rangkap C, 1 ikatan Cl dengan Cl, dan pada produk terdiri dari 4 ikatan C dengan H, 1 ikatan C dengan C, dan 2 ikatan C dengan Cl. Jika kita sudah mengetahui jumlah dari ikatan dari unsur-unsurnya, maka kita masukkan ke dalam reaksinya bahwa delta H reaksi adalah jumlah energi ikatan reaktan dikurang dengan jumlah energi ikatan produk. Pada reaktan tadi sudah kita ketahui terdiri dari 4 ikatan C dengan H, 1 ikatan C rangkap C, dan 1 ikatan Cl dengan Cl. Sedangkan pada produk terdiri dari 4 ikatan C dengan H, 1 ikatan C dengan C, dan 2 ikatan C dengan Cl. Selanjutnya kita masukkan nilai dari energi ikatan rata-ratanya. Pada soal diketahui nilai ikatan dari C dengan H adalah 414, karena jumlahnya 4 berarti 4 dikali 414 ditambah 611 ditambah 243 dikurang 4 kali 414 ditambah 347 ditambah 2 kali 331. Kita masukkan angkanya ke dalam ke dalam rumus ini, kemudian kita hitung sehingga didapatkan nilai dari delta H reaksi persamaan C2H4 ditambah Cl2 menjadi C2H4Cl2 adalah sebesar minus 155 kJ per mol. Nah, jadi demikian cara menghitung nilai dari delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Rumusnya adalah jumlah energi ikatan dari reaktan dikurang dengan jumlah energi ikatan dari produk. Yang terpenting adalah kalian bisa menguraikan ke dalam bentuk ikatannya untuk bisa menentukan jumlah dari ikatan yang terjadi pada reaktan maupun pada produknya. Seperti biasa, untuk kalian melatih tentang pemahaman penentuan delta H berdasarkan data energi ikatan, silakan kalian mengerjakan contoh soal berikut. Jadi, diketahui nilai energi ikatan antara C dengan C, C dengan H, C dengan O, O dengan H, dan C rangkap 2 dengan O. Diminta untuk menentukan berapakah nilai perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksi dari reaksi berikut. Jadi, reaksi ini terlebih dahulu harus kalian uraikan sehingga nanti kalian bisa menentukan nilai dari perubahan entalpi reaksinya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess dan data energi ikatan. Semoga mudah dipahami dan membantu kalian dalam memahami perubahan entalpi reaksi. Jika kalian masih bingung, silakan diulang kembali video pembelajaran ini sampai kalian benar-benar memahami penentuan perubahan entalpi. Nah, jangan lupa juga untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada video untuk menguji pemahaman kalian. Selamat belajar dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.